Tanda selanjutnya yaitu hewan ketinggian kurang dari 1 meter mendadak mati. Kenapa bisa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tanda letusan gunung api yang merupakan submateri vulkanisme dinamika litosfer geografi SMA sederajat. Jadi ketika gunung api meletus, ini memiliki tanda-tanda tertentu. Jadi setiap bencana itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda letusan gunung api ini yang pertama adalah aktivitas kegempaan, yaitu gempa vulkanik ya, yang meningkat. Jadi peningkatan aktivitas kegempaan ini biasanya terdeteksi oleh pengamat atau stasiun pengamat aktivitas kegunung apian ya, biasanya PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, melalui alat detektor gempa yang bernama seismograf. Kemudian tanda yang kedua yaitu suhu tanah di lereng atau kawasan gunung api ini meningkat. Jadi ketika gunung api akan meletus, tanahnya ini akan mengalami peningkatan suhu termal begitu. Ini adalah ilustrasi ya. Ketika suhu tanah meningkat itu bisa kita rasakan dengan telapak tangan ataupun menggunakan termometer tanah seperti yang pada gambar ini. Selanjutnya, hewan-hewan menuruni lereng. Jadi ini ilustrasinya mungkin tidak sesuai ya, tapi pada intinya hewan ini memang memiliki insting yang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi ketika akan terjadi bencana, hewan ini memiliki insting istimewa yang bisa merasakannya. Dan tentu hewan yang menuruni lereng ini dalam jumlah yang banyak ya, tidak hanya satu atau beberapa jenis, tapi semua hewan akan menuruni lereng. Ketika hanya ada satu hewan atau satu jenis hewan yang turun lereng ke permukiman masyarakat, itu bisa jadi karena mereka kehilangan habitat, akhirnya mencari makanan di permukiman. Jadi yang dimaksud dengan tanda letusan gunung ini, hewannya harus berjumlah banyak dan jenisnya pun juga banyak, begitu kira-kira. Tanda selanjutnya yaitu hewan ketinggian kurang dari 1 meter mendadak mati. Kenapa bisa demikian? Jadi ketika gunung api akan meletus, ini akan mengeluarkan gas beracun yang dinamakan sebagai gas karbon monoksida atau CO. Ketika CO ini dalam jumlah besar, maka dia akan terakumulasi di ketinggian 1 meter. Jadi CO ini merupakan gas beracun ya. Ketika kadar CO dalam tubuh itu cukup banyak, bisa menimbulkan pusing kalau pada manusia. Kalau sangat banyak, ini bisa mengakibatkan matahari merah jambu. Matahari merah jambu ini, matahari itu sun, merah jambu itu pink. Jadi kalau dijadikan satu ya pingsan begitu kira-kira ya. Jadi kalau kadar CO-nya lebih banyak bisa menimbulkan pingsan pada diri manusia. Kemudian yang ketiga, kalau terlalu banyak, ini bahkan bisa menimbulkan kematian. Maka ketika kita melihat ada banyak jenis hewan dan banyak hewan yang tingginya kurang dari 1 meter itu kok mati mendadak di sekitar lereng gunung yang akan meletus, jangan coba-coba untuk jongkok dan memeriksanya tanpa masker pelindung khusus ya, karena bisa jadi kita juga akan menghirup karbon monoksida yang berbahaya ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pohon-pohon di lereng akan layu bahkan mati. Kalau kita lihat pohon di lereng yang layu ini ya, karena suhu tanah yang meningkat. Dan yang terakhir adalah mengeringnya mata air.
Jadi mengeringnya mata air ini juga masih berkaitan dengan suhu tanah yang meningkat. Jadi ketika suhu tanah meningkat, maka mengakibatkan pohon-pohon di lereng ini layu bahkan mati dalam jumlah besar. Dan ketika suhu tanah meningkat, dipastikan mata air yang keluar dari selah-selah batuan pun juga akan mengering. Perlu diketahui bahwasanya jumlahnya harus dalam jumlah banyak ya, karena ketika jumlahnya sedikit, tentu itu bukan tanda-tanda letusan gunung api. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.